Nobody can Boyan say Hodak, Ciro bad Alves. words about you because 3 years you died for this club. Even he's sick, even he's injured, he played. Nobody asked. And the thing is, Ya, itu merupakan klarifikasi yang dilakukan Boyan Hodak bersama Ciro Alves terkait isu keliru yang beredar di beberapa waktu terakhir. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tampileski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Ya, di video ini kita akan lebih menitik beratkan terhadap kebiasaan yang ditunjukkan oleh Boyan Hodak, pelatih Persib, kepada media-media yang memberikan pertanyaan. Contoh seperti ini, Boyan Hodak, Ciro Alves. Pada postingan tersebut, aku memberikan komentar, angkat topi. Jarang banget ada sesi seperti ini terjadi di sepak bola. Pelatih, pemain, klarifikasi langsung bersama-sama di depan media. Dengan postingan sejenis di akun yang berbeda, kawan-kawan, aku memberikan komentar, appreciate. Jarang terjadi di sepak bola saat pemain pelatih melakukan doorstop untuk mengklarifikasi pemberitaan yang ada. Keren nih. Nah, yang mau aku tekankan, bagaimana sikap yang luar biasa ditampilkan oleh Boyan Hodak, media darling, media handling, apapun lah itu istilahnya. Satu hal yang perlu kita ketahui, apakah ini baru pertama kali ditunjukkan, ditampilkan Boyan Hodak? Tentu tidak. Boyan Hodak sudah pernah menunjukkannya di Liga Malaysia bersama Kuala Lumpur, salah satu klub yang ia latih. Di situ juga awak media, jurnalis sangat amat senang ketika melakukan doorstop wawancara dengan Boyan Hodak. Jawaban yang ditampilkan Boyan Hodak tidak formatif. Memang jelas-jelas to the point, menyenangkan, memuaskan media, jurnalis yang bertanya. Dalam konteks Persib Bandung, hal serupa juga kita dengar dari beragam orang-orang yang sering meliput Boyan Hodak. Aku juga mengkonfirmasi kawan-kawan dengan beberapa rekan-rekan aku jurnalis yang ada di Liga Malaysia. Memang seperti itulah kebiasaan yang ditampilkan oleh Boyan Hodak. Tentu dari 18 klub yang ada di Liga Indonesia, Liga 1, aku salah satu yang sering mengikuti sesi preskon sebelum pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Untuk apa aku ikuti? Aku ingin mengetahui bagaimana persiapan sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan, menyikapi pelatih-pelatih ya, menyikapi bagaimana pendekatan yang mereka lakukan di atas lapangan. Cenderung aku tidak begitu puas dari beberapa jawaban. Terkesan kadang normatif, ya kami sudah berjuang, kami sudah berusaha. Kan itu ciri khas banget. Ketika ditanya bagaimana persiapannya, kami sudah melakukan latihan, kami mencoba mengoptimalkan sebaik mungkin dan sebagainya. Itu lagi normatif. Jarang sekali kita mendengar yang memang, oh ini bagus nih jawabannya, memuaskan nih jawabannya. Berbeda lah. Nah, kalau kita runutkan, jawaban-jawaban normatif ini kan dari pekan 1 itu jawabannya, pekan kedua diubah dikit-dikit katanya, tetapi secara substansi itu jawabannya. Nah, khusus untuk Boyan Hodak, beliau ada saja statement-statement yang ia keluarkan, yang ia lakukan. Terlepaslah dari apa yang dilakukan Boyan Hodak dengan Ciro Alves, itu sebagai standing point lebih kawan-kawan, ya membuat dari hari ke hari Persib Bandung pun ada pemberitaannya nih. Pemberitaan, dan ya banyak orang pun menyorot dengan sikap yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Memang seperlu itu Bang Tom, abang mengikuti apa yang disampaikan pelatih? Jujur, seperlu itu. Di Eropa, Jurgen Klopp, Mourinho, ya pelatih-pelatih elit Eropa lah. Aku yakin kawan-kawan menonton sepak bola Eropa juga. Salah satu hal yang membuat aku tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah pemikiran dari sesi-sesi seperti itu, doorstop, wawancara resmi, dan sebagainya. Kenapa? Di luar sana mereka membahas taktikal, pendekatan yang mereka lakukan saat selesai pertandingan dan sebagainya. Nah, termasuk ini Boyan Hodak
beliau pun kan ketika diarahkan pertanyaan ke sisi tersebut, Boyan Hodak pun menjawab. Ada beberapa momen Boyan Hodak pernah aku dengar sesi wawancaranya, kami sengaja melakukan pergantian, memasukkan Kastanir, memindahkan Ciro Alves dari kiri ke kanan. Itu kan hal-hal yang secara teknis. Ketika beliau membicarakan secara teknis, kita yang mendengar, kita yang membaca, tahu nih, wah ternyata Boyan Hodak melakukan demikian. Nah, tetapi ada kalanya saat kita memberikan pertanyaan demikian kepada pihak lain, ya nggak usah lah kita bicara secara eksplisit pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia, secara umum aja pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, kawan-kawan, kadang jawabannya normatif. Ya, kami sudah bekerja keras, balik lagi ke situ. Kami sudah mengupayakan, kami sudah melakukan pergantian pemain. Nah, hal yang lebih mikronya terlewatkan. Padahal itulah dia salah satu sisi penting kalau kita amati yang terjadi di sepak bola Eropa. Nah, jadi ya aku salah satu hal yang aku tunggu-tunggu selesai pertandingan Persib ya membaca, mendengar sesi statement yang disampaikan Boyan Hodak. Nah, kan ada itu sesi wawancara ataupun ya press con resmi selesai pertandingan yang di meja, kawan-kawan. Biasanya Boyan Hodak didampingi dengan salah satu pemain. Pemain ini pun kalau misalnya menang di pertandingan tersebut akan terus dipakai oleh Boyan Hodak. Tapi kalau misalnya kalah akan dilakukan pergantian terhadap pemain itu yang mendampingi coach Boyan Hodak di sesi press con. Nah, dalam konteks wawancara seperti itu kan formal, resmi lah ya, dari Liga 1, kawan-kawan. Kalau misalnya nggak dihadiri, itu kena hukuman. Tetapi yang aku suka itu, bagaimana wawancara doorstop. Doorstop seperti klarifikasi ini tadi, kawan-kawan. Klarifikasi yang dilakukan terhadap, bentar, mana dia tadi? Nih. Ini doorstop ini. Doorstop itu, kawan-kawan, ketika Boyan Hodak, Ciro Alves, ataupun siapalah, ya, berhadapan head to head lah ataupun dengan beberapa media di depannya, dan media pun bisa bertanya secara langsung. Doorstop itu kayak dadakan, kayak spontan. Nah, Boyan Hodak bisa mengontrol, menghandling, kadang dengan humornya. Contoh saat ditanya tentang Sadil Ramdhani, beliau pun menjawab dengan terkesan pura-pura nggak tahu, aku memikirkan hal demikian. Tetapi itu sisi yang secara branding terbentuk ini udah terhadap Boyan Hodak. Aku berkali-kali bilang, pelatih itu alangkah baiknya bisa membentuk branding terhadap dirinya. Contoh lagi aku kasih. Di Eropa, Mourinho muncul branding terhadap dirinya karena apa? Pokalnya. Pep Guardiola ada branding terhadap dirinya. Siapa lagi pelatih yang udah punya branding? Ya, mayoritas lah pelatih-pelatih yang punya branding yang aku maksud pasti kawan-kawan ngerti. Itu butuh bagi mereka juga. Nah, di posisi sekarang kita, kadang pelatih-pelatih nggak mau, dalam tanda petik ya, nggak mau mencoba hal serupa. Di Indonesia, aku sekali lagi kawan-kawan suka tuh, kalau misalnya ada pelatih yang melakukan saywar. Karena di Eropa itu terjadi. Seperti Bernardo Tavares, beliau kan di awal-awal juara Liga Indonesia, kawan-kawan, bersama PSM, saywar dilakukan. Tapi kadang kita nggak bisa menerima dalam konteks itu. Sebagian lah ya, aku bilang. Sebagian kita kadang nggak terima. Saat ada pelatih melakukan saywar, memberikan statement A, B, C, D, E, kadang kita nggak terima. Kita datang ke akun medsos klub tersebut, kita hujat kadang. Melampaui lah. Padahal itu normal loh, dalam upaya juga branding terhadap pelatih. Nah, jadi itu hal yang penting untuk bagi seorang pelatih juga, bukan hanya melatih, tetapi bagaimana dia bisa mengemas. Untuk Boyan Hodak di Persib Bandung sudah berhasil Boyan Hodak mengemasnya. Ya, jadi kalau kita bicara di posisi sekarang, menurut aku Boyan Hodak menjadi pelatih terbaik di Indonesia dari sisi komunikasi, dari sisi memberikan jawaban-jawaban kepada media, bukan sekedar normatif. Kami sudah berusaha, kami melakukan latihan, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Oke, kalau kita masuk ke konteks kawan-kawan, ya memang misal di media sebelah lah, di TikTok, itu luar biasa guys. Ada klip-klip pendek tentang Persib misalnya, dimasukkan ke sana, komentarnya
Wah, nggak ngerti aku. Sebagian lah aku mengatakannya oknum lah ya. Ada yang bilang ini Ciro Alves nggak mau main ke Persib, nggak mau lagi di Persib. Ini ada clash antara Boyan Hodak dan Persib, setengah-setengah diinformasikan kawan-kawan. Pun di posisi sekarang ini, aku baca di TikTok oleh sebagian oknum bilang, kenapa nggak dipertahankan Ciro Alves? Nah, kalau misalnya terus-terusan, ini kita terlepas bicara Persib lah. Kalau misalnya long terus diperpanjang pemain yang sangat matang sudah usia 35, 36, 37. Kapan waktunya klub melakukan regenerasi? Itu dulu lah kita bicara secara simpel kawan-kawan. Apakah pemain tersebut kita harus pertahankan sampai dengan 40 tahun, sampai pensiun lah. Sampai pemain tersebut nggak bisa lagi bermain ataupun merasa dirinya udah nggak mampu lagi. Nah, di situ sebagai klub udah salah andai melakukan demikian tanpa melakukan regenerasi. Nah, di TikTok sebagian aku baca seperti itu. Pemain-pemain tua, pemain-pemain yang sudah matang, ini kita bicara bukan Persib ya, secara umum kawan-kawan, ya dipertahankan aja. Ketika banyaknya berita yang setengah-setengah diedarkan oleh pihak-pihak tertentu, ya seperti yang dirasakan oleh Boyan Hodak, Ciro Alves, saling diadu, padahal nggak ada seperti itu. Dan masalah kontrak yang dimiliki Ciro Alves bersama Persib pun nggak udah dibilang Ciro Alves sempat secara non formal ya, belum resmi ada omongan diperpanjangkan 1 tahun, kemudian gaji turun. Itu nggak resmi ya dikatakan, cuman masih pakai omongan aja kawan-kawan, tapi nggak ada tindak lanjut selanjutnya. Dan ya kalau kita membedah apa yang dilakukan Persib Bandung 1 tahun, itu cukup realistis. Kalau misalnya ada memang benar ya tawaran resmi, itu realistis karena usia tadi. Nah, tetapi kalau kita baca di TikTok di sebagian orang yang menganggap ya kalau misalnya dikontrak 3 tahun, kenapa memang? Nah, di situ menurut aku hal yang perlu kita luruskan bahwasanya di sepak bola itu perlu yang namanya regenerasi. Mau kapan lagi kita lakukan? Menurut aku di posisi sekarang, posisi yang tepat bagi Persib Bandung. Kenapa? Musim kemarin juara, musim ini juara. Jadi secara tidak langsung di musim ketiga, musim keempat, ya tekanan itu nggak terlalu kuat kali lah. Nggak terlalu membeban nih. Ya walaupun Persib ya Persib, harapan dari supporter Persib mau juara. Tetapi kalau kita bicara tekanan pasti nggak akan terlalu keras lagi. Ya ketika tekanan tidak terlalu keras lagi, regenerasi itu dilakukan, pemain-pemain pun akan lebih enjoy lah, lebih nyaman. Kan banyak itu kadang pemain kawan-kawan bergabung ke klub besar, tekanan tinggi banget, nggak sanggup mereka. Nah itu salah satu yang membuat pemain nggak tampil secara optimal. Well done. Sekali lagi, Boyan Hodak gokil sih. Kita dan aku mengharapkan banyak lagi pelatih-pelatih yang ya sebagai media darling lah ya. Ini masa dari minggu ke minggu kita cuman membicarakan statement dari Boyan Hodak. Mana nih statement dari pelatih-pelatih lain? Kan seperti itu ya. Heboh-heboh kan lah dikit. Ciptakan merinding. Aku pernah juga diskusi dengan beberapa pelatih. Ya banyak juga pelatih kita mengatakan demikian. Memang di kita karena komunikasi yang tidak begitu cakap kawan-kawan ataupun tidak begitu fluen membuat jawaban itu terkesan normatif aja. Berbeda dengan pelatih-pelatih luar, dor, dar, der, dor, der, dor. Kan puas kita mendengarnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.